ini kesimpulan yang tajam ini, Bu. Istilah kalau bahasa Jawa itu makjelek. Jadi ketika kita mengungkap sebuah kejahatan atau kemungkaran, tapi diperlakukan seperti penjahat, ketahuilah bahwa kekuasaan sudah dikuasai para penjahat. Para umat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita membahas satu tema, Indonesia menuju sakaratul maut. Tema ini benar-benar artinya dibuat tema seperti ini, pertimbangannya itu dari sisi empiris, melihat realitas fakta di lapangan. Sebagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba untuk memotret Indonesia kekinian. Dari tiga, ada satu yang paling utama yang perlu saya ungkapkan di sini, yaitu krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi krisis akhlak dalam siasat, dalam berpolitik, itu yang dipotret oleh Ormas Muhammadiyah terhadap Indonesia kekinian. Artinya apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Untuk meraih kekuasaan itu tidak ada nilai-nilai di agama, tapi yang dipakai adalah teori Machiavelli, yaitu segala macam cara digunakan. Yang penting kekuasaan bisa diraih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat 2014. Itu salah satu kunci yang tahu betul kecurangan pada saat Pilpres 2014 itu adalah Ketua KPU Pak Kamil Malik. 1 jam sebelum dibunuh, 1 jam sebelum dibunuh, karena kunci yang tahu betul kunci kecurangan itu Ketua KPU. Kalau 2019 kan Pak siapa namanya, Arief Budiman. Kalau yang 2014 Pak Kamil Malik.
itu 1 jam sebelum dibunuh masih bicara nyaman sekali dengan mantan Menteri Otonomi Daerah, yaitu Profesor Rias Rashid. Setelah itu, 1 jam setelah itu langsung membiru, bintik-bintik dan membiru. Racun, diracun. Sampai ada pressure, ada tekanan, tidak boleh ada otopsi. Kalau dilakukan otopsi, otomatis keluarganya akan dihabisi. Ini start 2014. Kemudian 2019 begitu lagi. Korbannya berapa? 800 lebih petugas KPPS. Belum di depan Bawaslu 893 yang terkena luka tembakan dan pukulan. Kemudian 300 lebih yang disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. Kemudian yang gugur mati syahid 10, itu di depan Bawaslu. Dari 3 dari 10 itu tadi masih anak SMP. Salah satu di antaranya Harun Ar-Rasyid. 1 anak SMP itu dibantai 10 brimob, dan itu videonya viral di medsos. Dihantam balok, kepalanya dihantam popor senjata. 10 itu membantai 1 anak SMP, Harun Ar-Rasyid. Terakhir jenazahnya diketemukan di selokan. Ada seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazah itu, diraba kepalanya, itu sudah hancur tempurungnya, lunak semua. Pertanyaannya, apakah 10 brimob ini diadili? Wassalam. Maka sampai hari ini tidak ada pengadilan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang disoroti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ada krisis akhlak dalam meraih kekuasaan. Jadi rakyat yang dikorbankan, jadi rakyat itu dijadikan tumbal untuk meraih kekuasaan. Jadi otomatis ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah caranya dengan cara yang tidak ada nilai-nilai din agama, kira-kira berkah enggak kekuasaan itu? Ada keberkahan enggak? Enggak ada. Tidak ada keberkahan. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Start 2016 mulai yang disentuh pertama kali adalah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Dasar negara dirubah. Jadi Pancasila yang sebenarnya itu sudah jadi komitmen nasional dan itu sudah jadi konstitusi nasional. Pancasila 18 Agustus 1945 dirubah
atas keputusan Presiden tahun 2016, Pancasila tidak lagi Pancasila sesuai konstitusi nasional, dikembalikan pada Pancasila versi pribadi, yaitu Pancasila 1 Juni. Pancasila 1 Juni itu kan versi pribadi Soekarno, bukan konstitusi yang sudah disepakati nasional, yaitu Pancasila 18 Agustus 1945. Dari sinilah akhirnya bergulir. Jadi benar-benar dibongkar dasar negara, sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila versi pribadi, di mana ketuhanan itu diletakkan sila ke-5, karena itu versi pribadi. Jadi tauhid diletakkan paling akhir, sampai akhirnya muncullah, jadi dimunculkan, karena waktu itu parlemen dikuasai oleh kader-kader komunis. Jadi hampir kurang lebih sekitar 200 lebih kader-kader komunis duduk di DPR RI. Mereka menguasai parlemen, sementara politisi Islam jumlahnya cuma 179. Nah, kita di Indonesia ini pakai sistem demokrasi liberal, jadi semuanya tergantung voting. Yang dimenangkan adalah suara mayoritas, bukan suara kebenaran. Nah, secara logika ibu-ibu sudah paham betul, 179 sama 200 lebih menang yang mana? Otomatis menang yang 200 lebih. Sehingga akhirnya dimunculkan RUU HIP, sehingga akhirnya dengan vulgar sekali mereka ingin merubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau kita timbang menurut syariat, menurut agama kita, dari tauhid dirubah jadi syirik, dari tauhid dirubah jadi syirik. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan RUU HIP itu kemudian diserahkan pada pemerintah. Banyak penolakan dari rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia menolak, tapi pemerintah tidak menggubris. Masa bodoh. Padahal katanya Indonesia pakai sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi itu kan rakyat, suara rakyat yang harus didengar. Tapi ternyata inilah kemunafikan yang dimunculkan, bukan suara rakyat tapi suara penguasa. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita saksikan RUU HIP ini hanya sekedar casingnya saja yang dirubah, isinya sama, dirubah jadi RUU BPIP. Itu RUU BPIP. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apa isinya? RUU BPIP itu isinya Pancasila sudah tidak lagi menjadi sesuatu, menjadi sumber dari segala sumber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi Pancasila direndahkan hanya sebatas undang-undang biasa. Dari RUU BPIP ini presiden yang dijadikan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum.
Berarti tidak ada bedanya dengan anak rabbukumul a'la. Bagaimana Fir'aun memproklamasikan diri bahwa dia sebagai Tuhan. Ini seperti itu, sehingga akhirnya terus bergulir. Puncak klimaksnya disahkan undang-undang Omnibus Law. Hancur sudah. Jadi ini masih test case awal. Undang-undang miras ke depan semakin dahsyat lagi, semakin dahsyat lagi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah potret Indonesia. Makanya sampai ada satu analisis, Indonesia ini sekarang dihancurkan dengan jalan konstitusional. Jadi penghancuran Indonesia secara konstitusional. Kenapa? Mereka yang menguasai parlemen, mereka yang menguasai undang-undang. Sementara umat Islam ini kan mayoritas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Umat Islam mayoritas alergi politik. Kalau sudah membahas masalah politik itu sudah megah. Kenapa? Media mainstream di seluruh Indonesia itu dibuat untuk merubah mindset cara pandang umat Islam Indonesia. Apa itu? Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Ini yang terus dijejalkan ke mindset cara pandang umat Islam di Indonesia. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Tujuannya apa? Narasi seperti itu tujuannya apa? Supaya umat Islam anti politik, masa bodoh terhadap politik. Makanya Bapak Muhammad Natsir Allahumma yarham pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu masuk wilayah ibadah, dibiarkan, bahkan difasilitasi. Ketika umat Islam masuk wilayah ekonomi, diawasi. Begitu umat Islam masuk wilayah politik, akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Apa yang terjadi pada masa Bapak Muhammad Natsir sekarang dialami oleh umat Islam di Indonesia. Artinya apapun, umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini benar-benar dipaksa untuk menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jadi kita dipaksa untuk menjadi minoritas, tapi minoritas bukan minoritas dhimmi, tapi minoritas harbi. Kalau minoritas dhimmi itu kan dilindungi, kalau minoritas harbi itu kan dimusuhi. Jadi kita ini umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi diperlakukan seperti minoritas. Di samping diperlakukan seperti minoritas, dimusuhi lagi dengan stigma radikal. Jadi stigma radikal itu, ibu-ibu, ini pesanan Cina untuk menjadikan umat Islam. Stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam ini menjadi musuh nomor satu. Nah sekarang ditambah lagi, tidak hanya stigma radikal yang sudah ditandatangani peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021, ditambah lagi umat Islam ditambah stigma ekstrim. Jadi ibu-ibu, dua stigma inilah dijadikan senjata untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia.
Oleh karena itu, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ikra, baca realitas kehidupan. Artinya apa? Indonesia ini bukan terus akhirnya tidak ada apa-apa, tapi sedang apa. Kadang-kadang orang yang cuek, masa bodoh terhadap problematika umat, dia cuek. Yang penting diri saya selamat, keluarga saya selamat. Masa bodoh terhadap urusan umat. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golongan. Jadi alangkah ruginya ibu-ibu kita hidup sekali di dunia ini tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengajak ibu-ibu untuk mikirkan umat. Jadi mikirkan umat itu dapat pahala. Apalagi action berbuat di tengah-tengah umat, insya Allah pahalanya plus. Tapi Bu, ada tapinya. Kalau kita memikirkan umat, konsekuensinya sumpek. Benar Bu? Sumpek. Benar-benar bisa stres. Ya kan? Tapi insya Allah dapat pahala. Kenapa? Ada uswah, ada contoh. Siapa yang memberi contoh kita? Rasulullah SAW. Itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, terucap dalam ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Menghadapi sakaratul maut, Rasulullah masih mikirkan umatnya. Ini contoh. Dan itu bisa juga kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah dan menghadapi sakaratul maut masih mikirkan umatnya. Jadi ibu-ibu, memang konsekuensinya kita sumpah, Bu. Ya, ada beban di dalam batin kita. Tapi insya Allah, kalau benar-benar kesumpekan kita itu benar-benar ketika kita melihat kondisi umat, problematika umat itu, konsekuensinya kita sumpah, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ada nilai pahala di sana. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang ini terus berlangsung. Tapi Allah sudah memberikan satu senjata bagi hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan ibu-ibu, kalau kita masuk pada fase keempat, resikonya berat. Nah, kalau yang tidak mau resiko ya mati saja. Dianggap kalau sudah mati selesai, Bu ya. Enggak. Uangnya lebih banyak lagi, ya kan? Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan kabar. Kalau Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masya Allah, antakuna thumma yarfa'u idza sya'ya baha, thumma takunu khilafatun ala min haji nubuwah, fatakunu masya Allah, antakuna thumma yarfa'u idza sya'ya baha, thumma takunu mulkan Allah, fayakunu masya Allah. Ayyakuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa, thumma takunu mulkan jabriyah fa yakunu masya Allah, antakuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa, thumma takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini 5 fase kehidupan umat Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang ini pada fase keempat, fase mulkan jabriyah.
mulkan jabriyah. Mulkan itu kan penguasa, jabriyah diktator. Jadi pada fase keempat ini seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak pada rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini jadi ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar pada fase keempat ini, sunnah at-tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah 1342 tahun golongan mukmin memimpin seluruh dunia, sunatullahnya Allah ganti. Pada fase keempat ini diganti sama Allah, kepemimpinan dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Otomatis Bu, kalau seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir, kira-kira Bu, kita dipaksa apa enggak untuk mengikuti golongan kafir? Dipaksa. Seluruh dunia. Itu resiko. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, sebelum memasuki fase keempat, Allah sudah memberikan senjata. Apa? Surah Al-Imran ayat 139. Surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu pesimis, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh sama Allah. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba Bu, dalam bahasa Arab kata a'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau ayat itu kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Ini sudah. Jadi ketika masuk fase keempat, Allah sudah ngasih senjata supaya kita punya sabar yang baja. Apa? Iman, tauhid. Jadi ada kewajiban setiap saksiatul Islamiyah, ada kewajiban setiap pribadi-pribadi muslim untuk memanage agar kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau kita semuanya itu kita manage tauhid kita murnikan tauhid kita, sudah Bu, semuanya itu kecil, yang besar hanyalah Allah. Yang besar itu Allah. Apalagi kita diyakinkan wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan. Jadi ketika kas negara tipis, ini makar Allah sedang berjalan. Ketika kas negara tipis, tipis apa kosong? Kosong. Karena yang ada utang. Bahkan Indonesia masuk 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. 6 negara penghutang terbesar seluruh dunia. Nah, akhirnya
untuk penyelamatan ekonomi di Indonesia, dicetaklah uang 300 triliun oleh Bank Indonesia. Setelah dicetak 300 triliun, otomatis Indonesia harus izin ke World Bank, Bank Dunia. Kita cukup kaget, Bu. Bank Dunia itu kan mayoritas orang-orang Yahudi, Nasoro. Tapi syaratnya cuma satu dari Bank Dunia, Mukidi harus diganti. Masih kenal Mukidi? Jainuddin. Harus diganti. Akhirnya apa yang terjadi? Noleh ke Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, untuk penyelamatan kekuasaan ini. Akhirnya dilaunching gerakan wakaf tunai, sehingga akhirnya yang tadinya memusuhi Islam sekarang balik noleh ke Islam. Sampai Profesor Amin Rais memberikan statement, loh, jangan direcoki uangnya umat Islam. Nah, kalau kondisi emergensi seperti ini, ya minta ke Cina sana. Ini statement Profesor Amin Rais. Kira-kira, Bu, gerakan dana wakaf tunai itu berhasil enggak? Gagal. Kenapa? Umat Islam psikologisnya sudah sakit hatinya. Ulamanya dikriminalisasi, Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan oleh buzzer-buzzer, Islam dilecehkan, aktivisnya dibunuh dengan cara-cara keji, ya. Semua aktivis dikriminalisasi, dijebloskan ke penjara, ya. Nah ini, jadi umat Islam sudah sakit hatinya. Gini, gerakan wakaf tunai gagal, sampai akhirnya ibu-ibu yang namanya muamalah, pasar muamalah dinar dan dirham ditangkap, dianggap ini delik pidana. Tapi anehnya, Bu Sri Mulyani bolehlah wakaf dinar dan dirham. Gagal lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu gagal, sudah kadung pakai jilbab, ya kan? Mbok Sri kan sudah kadung pakai jilbab, ternyata gagal. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah pakai strategi yang kedua. Apa? Merger Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, di merger jadi Bank Syariah Indonesia. Di luar juga pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir memerintahkan pada pengurus pusat Muhammadiyah sampai ranting untuk mengambil aset Muhammadiyah yang kurang lebih 15 triliun. Akhirnya merger gagal. Bingung bagaimana untuk menyelamatkan kekuasaan ini. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Apa kira-kira Bu? Cari yang haram-haram, yang halal tertutup. Akhirnya cari yang haram. Akhirnya dimunculkanlah jadi dasarnya undang-undang omnibus law, ditandatanganinya peraturan presiden nomor 10 yang tidak salah tahun 2021, yaitu legalitas melegalkan miras baik sektor besar maupun sektor kecil. Ini juga kenapa semua gagal Bu? Ibu kalau umpama orang mau masuk jurang itu semua diraih, yang penting selamat Bu. Seperti itu. Yang halal nggak kena, akhirnya dicari yang haram. Nah akhirnya umat Islam, tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam protes, majelis ulama protes, ya kan? Ini Indonesia sudah kehilangan arah, bangsa Indonesia sudah kehilangan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis ulama Muhammadiyah juga memberikan peringatan yang cukup keras. Ini diharamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah, ya kan? Tokoh-tokoh nasional, ya kan? Semuanya menolak. Dan yang mengejutkan kita, Gubernur Papua menolak. Karena apa? Karena Gubernur Papua sudah tahu betul rusaknya Papua karena khamr. Angka kriminalitas yang membumbung tinggi di Papua karena khamr, minuman keras, karena miras. Begitu juga di Sulawesi Utara, sama angka kriminalitas. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mengungkapkan ummul khaba'ith, induknya kejahatan itu adalah khamr. Kalau sudah khamr ini dihalalkan, otomatis nanti perzinaan, pembunuhan dan kemaksiatan akan menyebar di seluruh Indonesia. Induknya itu khamr, ummul khaba'ith, kata Rasulullah SAW. Makanya kenapa ulama semua memprotes? Nah akhirnya untuk ngedem-ngedemi umat Islam dicabut. Bukan peraturan presidennya yang dicabut, lampirannya. Jadi ini Bu, cuma lampirannya saja yang dicabut. Ini cuma ngedem-ngedemi saja. Tapi peraturan presidennya masih ada. Jadi ini kan sama saja bohong. Kita dikadali, lampirannya yang dicabut, sementara peraturan presiden tentang miras tetap. Ini. Nah yang vokal-vokal ini tadi kan luar biasa, kita cukup kaget sekali. NU dan Muhammadiyah sepakat menolak miras, ya kan? Pinter. Supaya NU dan Muhammadiyah tidak bersatu, ya kan? Yang satu ini harus diangkat, yang satu harus diinjak, yang satu diangkat jadi apa Bu? Komisaris utama kereta api Indonesia. Ini tidak gratisan loh Bu, ada take and give. Ini ibu-ibu, ikra baca. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sudah benar-benar sudah kolab, tinggal tunggu tanggal main. Ya mudah-mudahan nggak sampai bulan Maret lah, ya nggak sampai bulan Maret. Ya sekarang Maret ya, nggak terasa. Ya sekarang masuk bulan Maret. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya Indonesia tidak menuju sakaratul maut, ya kan, ini harus ada gerakan penyelamatan Indonesia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini semakin brutal, semakin brutal. Bahkan sekarang Bu, aktivis-aktivis Islam ditangkapi semuanya. Jadi aktivis-aktivis Islam ditangkapi semuanya. Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian mana? Ya Mojokerto. Ini sudah mulai. Jadi aktivis-aktivis Islam ini sudah mulai ditangkap. Jadi ini ke depan ini semakin brutal. Ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah kondisinya seperti ini, gantungan kita Allah. Makanya Bu, ibu-ibu, kita masih ingat ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah di tepi lautan. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami dan umat kami ya Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Apa jawaban Allah? Hai Musa, tugasmu taat kepadaku dan istiqomah. Selebihnya aku Allah. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Allahu Akbar, tidak masuk nalar. Nabi Musa alaihissalam diminta untuk menghentakkan tongkatnya sehingga lautan merah itu terbelah, dan Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fir'aun menganggap wah ini sudah tinggal menghabisi, tinggal mengeksekusi Nabi Musa dan umatnya, tinggal selangkah lagi. Jadi Fir'aun sudah semakin pede, tidak tahunya Allahu Akbar, atas kekuasaan Allah, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi bagi Allah hanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus akhirnya kita kembalikan ke kita sekarang. Gimana kita? Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Coba Bu, sekarang saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dampak daripada RUU HIP, akhirnya Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi langsung memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Artinya ibu-ibu, sekarang ini di Indonesia agama itu musuh terbesar negara. Jadi ibu-ibu, sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi sekuler. Agama harus dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ibu-ibu tahu sendiri, ketika ada anak SMA mengungkap tentang pungli di satu daerah, yang ditangkap yang pungli atau anak SMA ini, yang anak SMA. Padahal anak SMA ini punya niat amar ma'ruf nahi mungkar.
Itulah Indonesia kekinian. Makanya ada seorang tokoh memberikan satu statement. Ketika kita mengungkap kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti orang jahat, yakinilah bahwa pemerintahan itu dikuasai penjahat. Ini kesimpulan yang tajam ini, Bu. Istilah kalau bahasa Jawa itu makjelek. Jadi ketika kita mengungkap sebuah kejahatan atau kemungkaran, tapi diperlakukan seperti penjahat, ketahuilah bahwa kekuasaan sudah dikuasai para penjahat. Ini terbukti anak SMA mengungkap tentang kegiatan pungli di satu daerah, yang ditangkap, yang dijebloskan penjara malah anak SMA ini, sementara yang melakukan pungli bebas. Kenapa? Indonesia bukan negara yang didasarkan oleh nilai-nilai agama, tapi Indonesia sudah benar-benar menjadi negara sekuler. Makanya ibu-ibu, muncullah SKP 3 menteri di mana-mana di Amerika, ingin menjadikan anak-anak Amerika menjadi anak-anak yang the best. Di beberapa negara-negara Eropa ingin menjadikan anak-anak generasinya menjadi generasi yang the best. Tapi di Indonesia apa, Bu? Gimana anak-anak itu sudah tidak usah pakai jilbab? Jadi yang diurusi jilbab, sementara negara-negara lain mengurusi bagaimana supaya menjadi generasi yang the best. Nah ini jangan sampai pakai jilbab, ya kan? Aneh ini, Bu. Sementara di Filipina tanggal 1 apa, Bu? April, bukan, Februari kalau tidak salah, tanggal 1 Februari negara Filipina menjadikan itu hari jilbab nasional. Padahal Filipina itu 85% Katolik, mayoritas Katolik, tapi pemerintah Filipina menjadikan tanggal 1 Februari menjadi hari jilbab nasional. Sementara di Indonesia, Menteri Mendikbud, Menteri Agama, sama Menteri Dalam Negeri minta kepada anak-anak Muslim untuk melepaskan jilbab, terutama di sekolah-sekolah negeri. Jadi akhirnya, Bu, yang paling getol menolak itu Sumatera, terutama Sumatera Barat menolak. Jadi menolak karena apa? Itu kalau dulu, Bu, ketika Mendagrinya dulu Pak Cahyokumolo itu, ketika perda jilbab di Aceh itu mau dicabut, itu mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur Aceh, itu sampai ulama-ulama Aceh sampai memberikan statement, lebih baik kami masuk penjara, lebih baik kami mati atau masuk penjara daripada syariat ini hengkang dari bumi Aceh. Akhirnya gagal pada saat Mendagrinya Pak Cahyokumolo. Nah sekarang diulangi lagi. Nah, ini. Jadi intinya, ibu-ibu, benar-benar agama ini akan dipinggirkan tahap demi tahap dalam kehidupan di Indonesia. Jadi ibu-ibu, bahasa kasarnya, Bu, selangkah lagi Indonesia itu mau dijadikan negara komunis. Selangkah lagi seperti itu. Jadi yang paling ngeyel ini ya partainya Bude, ngeyel, wangel, tuturan, angel. Jadi sampai akhirnya Ustadz siapa yang
pendeta yang masuk Islam itu Yahya Waloni itu berdoa muga Buden dan mati. Nah itu. Jadi ini sampai setelah Yahya Waloni sampai seperti itu. Tapi ibu-ibu kembali lagi, sudahlah. Kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, semuanya kecil. Yang akbar hanyalah Allah. Tugas kita atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ikuti ulama, karena ulama di Indonesia itu sebagai ulil amri. Ikuti ulama, insya Allah. Selebihnya Allah. Sudah nggak usah dipikir, Bu, nggak usah dipikir berat-berat, ya kan? Nggak usah dipikir berat-berat. Insya Allah makarnya Allah itu lebih dahsyat. Ini kan sudah mulai Allah tunjukkan kekuasaannya. Seperti kasus Miomere NTT, ini kan bumerang. Ini bumerang. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya. Ini makarnya Allah. Dan nanti makar Allah lebih dahsyat. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Mohon terus kepada Allah. Ya, mudah-mudahan tadi kan sama Bu Mona mengatakan, mudah-mudahan walaupun Indonesia menuju sakaratul maut itu benar-benar ada husnul khotimah. Sampai Pak Amin Rais memberikan statement dadaan. Ya mudah-mudahan Pak Anies Baswedan bisa merubah Indonesia, insya Allah. Jadi makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudahlah, makar Allah lebih dahsyat. Walaupun mereka membuat macam-macam selimit mungkin, tapi makarnya Allah lebih dahsyat. Kita ini kan diperintah oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaha dhaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk menolong orang-orang yang berbuat zalim? Cegah kezalimannya. Sementara yang dizalimi, bantu. Karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu ibu. Jadi ibu-ibu sekali lagi, surah Al-Imran ayat 139, jadikan itu sebagai pijakan kita. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh merasa inferior, merasa marginal, tidak boleh. Wal tahzan, kita tidak boleh sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, sesungguhnya kamu ikut tinggi. In kuntum mukminin, jika kalian beriman kepada Allah. Jadi iman ini benar-benar jadikan itu sebagai senjata kita untuk memasuki fase keempat, di mana fase keempat ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Contoh lingkup keluarga. Ya Allah, pertama kita diserbu dengan gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu kan gerakan dari musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan muslimah dari rumah-rumahnya, sehingga akhirnya dibuatlah mal-mal supaya ibu-ibu muslimah itu kerasan. Dibuatlah kuliner, tambah kerasan lagi, mungkin AC-nya, lampunya, ya kan? Nah, ternyata ibu-ibu gagal. Muncullah COVID-19, mal-mal gulung tikar, sehingga hanya berubah jadi online, ya kan Bu? Sehingga akhirnya ibu-ibu
yang tadinya terhipnotis oleh mall balik lagi ke rumah. Jadi gerakan feminisme gagal. Diserbu lagi keluarga muslim lewat apa? Kesetaraan gender. Tujuannya apa? Setiap keluarga harus ada 2 pemimpin. Suaminya jadi pemimpin, istrinya juga harus jadi pemimpin. Untuk apa? Supaya rusak keluarga itu. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ada 2 pemimpin, jalan enggak kira-kira? Otomatis tidak jalan, Bu. Satu ke arah sana, satu ke arah, iya kan? Padahal aturan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Apalagi Rasulullah sudah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Suami itu akan dimintai pertanggungjawaban kemana istri dan anaknya diarahkan. Itu berat. Nah, sekarang untuk menghancurkan keluarga muslim diciptakan gerakan kesetaraan gender. Jadi mungkin ibu mikir kesetaraan gender kok apa sih? Jadi bahasa mudahnya, Bu, ya, bahasa mudahnya, suami kan kerja, suami kerja, pulang dari kerja nyampe rumah jeng gawe no kopi. Jawabannya apa? Mas, ini kan kesetaraan gender, gawe yo kopi dewe, kesetaraan gender. Nah, ini loh, contoh mudah kesetaraan gender itu seperti ini. Padahal ketika seorang istri, ya kan Bu ya, taat kepada suaminya, itu pintu masuk surga. Nah, ini dengan kesetaraan gender ini dibongkar, dihancurkan sih. Nah, akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Terakhir kesetaraan gender ini gagal lagi. Ternyata sudah apa, Bu? Sudah nggak tanggung. Artinya sudah usang. Akhirnya digerakkan lagi untuk menghancurkan keluarga muslim. Apa, Bu? Lewat gerakan LGBT, lesbi, gay, biseks, dan transgender. Ini Bu, yang daya rusaknya itu dahsyat. Sehingga dulu ibu-ibu itu hati-hati itu, Bu, was-was kalau punya anak perempuan dulu. Sekarang ibu-ibu itu was-was ketika punya anak laki-laki. Jadi sekarang, Bu, ya Allah, gerakan LGBT ini sudah masuk, tidak hanya keluarga muslim. Wong lewatnya lewat ini loh, Bu. Nembusnya itu lewat ponsel, bukan televisi. Nembusnya lewat ponsel, lewat situ. Ibu lihat di internet komunitas LGBT di Malang, dahsyat, Bu. Ya kan? Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak kita lihat komunitas LGBT. Bahkan komunitas LGBT ini sudah masuk TNI Polri. Pangkatnya tidak tanggung-tanggung, pangkatnya perwira. Ada komunitas. Sampai akhirnya disidang di mahkamah militer. Bebas. Karena di Indonesia sah menurut negara. Sehingga ibu-ibu banyak kasus-kasus LGBT mentah di jalan. Itu dulu di Jakarta Utara ratusan, Bu, ratusan pesta gay, pesta seks gay. Jadi laki-laki zina dengan laki-laki. Itu di stasiun televisi mudo kabeh. Laki zina dengan laki-laki. Astagfirullah. Ratusan loh ditangkap oleh kepolisian Jakarta Utara kalau tidak salah. Besoknya presiden
Jokowi memerintahkan lepaskan. Yaudah. Ini Bu PR kita. Jadi sekarang gerakan LGBT lebih dahsyat. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki-laki rotok apa Bu? Lembeng-lembeng, hati-hati itu. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'i ala dini khalili falyanzur ahadukum mayukhalil, rawahu Abu Dawud. Agama seseorang bergantung dengan agama temannya. Oleh karena itu salah satu di antara kalian, lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Jadi Bu, teman itu lebih dahsyat pengaruhnya. Lingkungan, lingkungan lebih dahsyat pengaruhnya. Jadi ibu-ibu, ini harus benar-benar selamatkan keluarga-keluarga muslim dari serangan musuh-musuh Islam, feminisme, kemudian tadi kesetaraan gender, yang terakhir ini LGBT. Nah terus terakhir miras, ya kan Bu ya, otomatis miras. Jadi selamatkan keluarga-keluarga muslim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu kadang-kadang, Ustaz, wis tak kandhani wangel Ustaz, pengku itu apa Bu? Watos sudah kandan-kandan, wangel tuturane, bandel, bebal, itu. Nah Bu, Islam mengingatkan doa seorang ibu lebih dahsyat untuk anak-anak. Makanya pada saat nuzul ilahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya thuluthul lail akhir. Allah turun di langit bumi ini pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Saat itulah kurang lebih 1 jam sebelum subuh, ibu-ibu bersimpuh di hadapan Allah. Di sujud terakhir teteskan air mata, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh. Kenapa Bu? Anak-anak kita ini investasi akhirat, ya Bu, sanggup akhirat kita, itu loh Bu. Makanya doa seorang ibu kepada anaknya mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Makanya Bu, tirulah ibunya Syekh Sudes. Syekh Sudes apa Syekh Surem? Syekh Sudes. Tirulah ibunya Syekh Sudes. Jadi Syekh Sudes itu Bu, masa kecilnya duaber, nuakalnya sudah apa kalau bahasa Malang, pol sudah pol nakal. Jadi ketika Syekh Sudes ini nuakal, nah ibunya itu kan marahnya itu doa. Begitu saya sudah nuakal, sudah nggak tahan ibunya, ya Allah, jadikan anakku itu menjadi imam Masjidil Haram. Nah kalau ibu-ibu di sini ya, jadikan imam masjid lah, ya, nggak usah dirinci Bu. Masjid Khadijah, nggak usah dirinci. Masjid Ahmad Yani atau masjid, nggak usah. Ya Allah, jadikan anakku jadi imam masjid. Jadi ketika marah Bu, itu doa isinya, bukan sumpah serapah, bukan caci maki, tapi ketika marah itu doa seorang ibu mudah diijabah. Itu akhirnya alhamdulillah saya sudah jadi imam Masjidil Haram
Doa seorang ibu itu Masya Allah luar biasa. Saya kira itu ibu-ibu